Ayo Rizky bergabung. Oh iya, ya bentar. Halo teman-teman, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya Putra di channel Putra Perhubungan dan di Instagram Putra Perhubungan. Kali ini kita masih menunggu dari saudara kita yaitu Rizky ya untuk bisa live bareng-bareng sambil menunggu pukul 4 ya. Nah, ini masuk sudah Rizky. Halo Rizky, selamat sore. Sore Kak, halo. Sore Kak, ya. Mantap. Nanti tunggu sampai pukul 16 dulu ya. Kita menunggu Siap Kak. teman-teman yang mau gabung dulu. Lagi ngapain Kak. itu? Ya. Lagi ngapain? Nggak ada Kak. Persiapan masuk ke seram lah Kak. Oh, udah daftar ulang belum? Udah Kak, Oh, kemarin. sudah. Oke. Jadi kita sapa dulu ya teman-teman yang sudah bergabung. Jadi kita sapa dulu dari halo Angga Pratama, selamat bergabung. Kita tunggu sampai pukul 16.00 ya, agar tidak ada kelewatan. Kemudian dari Wahyu Satriansyah, terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada Bir Divan, terima kasih. Kemudian ada Nandika. Ayo teman-teman, kalian absen dulu. Asal kalian dari mana, bisa tulis di kolom komentar. Sambil kita menunggu pukul 16.00 untuk memulai live streaming IG yang bertemakan tentang kehidupan asrama di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Kemudian ini dari Cynthia Rahayu, terima kasih sudah bergabung. Fahmi Saleh, maaf ya. Terima kasih sudah bergabung. Nah ini ada pertanyaan nih, Kak izin bertanya, apakah ketika ke asrama kita boleh membawa koper ya? Nanti kakak akan memberikan jawaban ya untuk Fahmi Saleh. Kita tunggu dulu sampai pukul 16.00 dulu ya. Tinggal 2 menit lagi. Ayo teman-teman, bagi yang belum bergabung, silakan kita ramaikan untuk live streaming, yaitu terkait dengan tema kehidupan asrama di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Dan kalian juga jangan lupa bahwa bagi teman-teman yang ketinggalan dengan live streaming Instagram ini bisa menonton di channel YouTube kakak yaitu @putraperhubungan. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman agar tidak ketinggalan mengenai informasi-informasi yang akan kakak berikan terkait dengan si pencatar tahun 2023 ya, untuk si pencatar tahun depan. Oke. Dan tentunya ada informasi-informasi menarik juga terkait pekerjaan kakak di instansi perhubungan, baik itu pusat maupun daerah ya. Jadi kita akan menunggu dulu ya, sembari menunggu kakak akan menjawab pertanyaan dari satu-satu ya. Dari NRD 127, Kak, betul ada pengumuman kelulusan cadangan. Nah, jadi kakak bisa sampaikan bahwa untuk kelulusan cadangan itu tergantung dari teman-teman yang lulus pada saat pantuhir tetapi mengundurkan diri. Nah, ada tidaknya itu tergantung dari adanya peserta yang mengundurkan diri. Jadi kalau ada yang mengundurkan diri dan dari panitia menyatakan kalian layak untuk mengisi posisi tersebut, maka kalian bisa mengisi posisi lulus cadangan di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi seperti itu ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Ayo teman-teman, bagi yang ingin bergabung, silakan, masih kakak tunggu di Instagram Putra Perhubungan ya. Kemudian ini dari Syakila Kairim, halo selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Dan dari Desi IBS, terima kasih sudah bergabung. Kemudian dari NRD 127, terima kasih kakak. Oke, sama-sama. Jadi sepertinya ini sudah pukul, sudah pukul 16.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita mulai saja ya Rizky ya. Siap Kak. Kok suaramu kecil sekali Rizky? Suaramu kecil. Pakai headset Kak. Pakai headset Kak. Oh, bisa nggak dilepas headsetnya? Suaranya kecil banget loh.
Halo, halo. Ya, Kak? Apa ini volume kakak ya, sebentar. Kakak gedein dulu. Ya, Kak. Oke, coba tes dulu. Ngomong dulu. Sore, Kak. Wah, mantap, mantap. Suara kakak jelas ya? Jelas, Kak, jelas. Jelas ya, oke. Jadi kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Apa kabar teman-teman? Selamat sore. Bertemu lagi bersama kakak, yaitu Kak Putra di Instagram Putra Perhubungan. Jadi pada kesempatan kali ini kita melaksanakan live streaming yang berjudul kehidupan asrama di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, spesial bersama dengan salah satu teman kita, yaitu Rizky, yang sudah dinyatakan lulus Pantuhir di Poltek Bank Medan. Jurusannya apa, Rizky ya? D3 Teknik Listrik Bandara, Kak. Wah, mantap. D3 Teknik Listrik Bandara. Jadi di sini kakak akan membagikan menjadi 3 sesi ya. Pertama kita perkenalan diri dulu. Kemudian kita tanyakan dulu pengalaman-pengalaman Rizky dari dia mendaftar sampai dengan lulus. Siapa tahu bagi teman-teman yang belum lolos atau bahkan adik-adik yang masih sekolah yang ingin menjadi taruna bisa mempersiapkan diri atau menginspirasi dari jawaban Rizky. Kemudian yang ketiga baru kita masuk ke tema kita, yaitu kehidupan di asrama Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Lalu yang keempat baru kita mengadakan sesi tanya jawab. Jadi bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan diisi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, karena channel atau video ini akan kakak tayangkan juga di channel YouTube kakak @putra perhubungan. Bagi teman-teman yang tidak sempat untuk menonton jangan khawatir, karena nanti kakak akan tayangkan ya. Jadi di sini kakak akan memperkenalkan diri kakak dulu ya, Rizky ya. Nanti baru kita giliran ya. Oke teman-teman, perkenalkan. Mungkin ada yang baru bergabung di Instagram atau channel YouTube kakak. Perkenalkan, sebelumnya nama kakak adalah Imade Putra Ugrasena. Kakak merupakan alumni dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, yaitu Sekolah Tinggi Transportasi Darat Angkatan 2012. Program studi Diploma 3 Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Penyeberangan. Dan untuk prodi D3 Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau Penyeberangan ini sekarang sudah berdiri sendiri menjadi Sekolah Poltek Trans SDP Palembang. Jadi dulu masih jadi satu ya dengan STTD. Karena ijazah kakak masih STTD, jadi kakak merupakan alumni dari STTD, tapi tidak merupakan juga dari Poltek Trans SDP Palembang. Kalau di STTD kakak angkatan 33, kalau di Poltek Trans SDP kakak angkatan 23. Jadi seperti itu. Dan kakak saat ini sudah bekerja menjadi seorang ASN di Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap sebagai pengelola pelabuhan angkutan sungai danau dan penyeberangan. Jadi sesuai dengan background kakak ya, yang merupakan dari Diploma 3 Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan. Jadi mari kita dengar dulu dari teman kita Rizky, salah satu kandidat yang lolos, yang dinyatakan lolos dari sesi Pantuhir di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan di Poltek Bank Medan dengan mengambil jurusan D3 Kelistrikan Penerbangan ya, Rizky ya. Teknik Listrik Bandar Udara, Kak. Oke, jadi silakan Rizky untuk memperkenalkan diri dulu dengan teman-teman. Siap izin memperkenalkan diri, Kak. Nama Ya. Rizky Jumatabada Lubis. Saya mengambil jalur pola pembibitan pada Kementerian Perhubungan tahun 2022. Setelah yang saya tuju penerbangan Medan dengan jurusan D3 Teknik Listrik Bandar Udara. Dan saya berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Siap, Kak. Baik, jadi Rizky ini berasal dari Sumatera Utara ya? Siap, Kak. Medan, Le. Siap, Kak. Baik, jadi Rizky kemarin kalau boleh tahu mendapatkan informasi untuk mengikuti Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu dari mana dan apa motivasinya? Siap, izin menceritakan, Kak. Sebenarnya kemarin saya mau ngambil STTD yang ada di Bekasi. Jadi saya mendapatkan informasinya terutama dari abang saya yang pertama, bahwa dia mengatakan bahwa ada sekolah Kementerian Perhubungan yang membuka jalur PNS ataupun pola pembibitan seperti STAN, DIS, PDN dan lain sebagainya. Dan saya pelajari STT ini memiliki jalur pola pembibitan lain yang
Kebetulan kabupaten yang saya sekarang ini, tepatnya Kabupaten Mandailing Natal, belum membuka jalur pola pembibitan daerah. Sehingga saya akhirnya melamar di Politeknik Penerbangan Medan. Oh, Awalnya saya ingin melamar di STT. Jadi yang Rizky sekarang dinyatakan lolos itu mengikuti pola pembibitan pusat atau daerah ya? Pusat, Kak. Oh, mantap, pusat ya. Oke. Jadi kemarin skor untuk SKD-nya berapa ya? Biar teman-teman tahu untuk menginspirasi. Saya mendapatkan skor alhamdulillah 411, Kak. 411 ya? Mantap. Itu tekniknya gimana Pak? Ikut bimbel atau belajar sendiri? Bisa diceritakan kepada teman-teman? Ya, pertama saya dari kelas 1 semester 2 lah, Kak. Saya mengikuti bimbel di lesson, Kak, YouTube. Baru kelas 4 saya mengikuti online, Pak, bimbel secara offline. Kak, kelas 2, dan saya juga mengikuti YouTube seperti YouTube ataupun karya seperti Kakak Putra Perhubungan. Oh, jadi selain mengikuti bimbel juga mengikuti tutorial-tutorial di YouTube ya, Rizky ya. Oke. Kalau sudah daftar ulang, karena kan sekarang masih daftar ulang loh. Ya, sudah Kak, selesai, Kak. Sudah, Kak. Oh gitu, baik. Mantap, jadi begitulah teman-teman perkenalan singkat dari Rizky yang merupakan kandidat calon taruna di Poltek Bank Medan ya. Kemudian kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tentang tema, yaitu kehidupan asrama di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Karena Rizky ini mendm kakak terkait dengan bagaimana Kak kehidupan di asrama Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan itu, dan banyak juga yang mendm kakak terkait menanyakan kehidupan di asrama Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi kakak sepakati bersama dengan Rizky kita kolaborasi live streaming agar teman-teman yang lain bisa mengetahui juga jawaban kalian dan tidak menanyakan pertanyaan yang sama. Intinya supaya kita sama-sama mengedukasi ya. Jadi di sini kita akan membuka sesi konsultasi. Jadi silakan Rizky kalau ada pertanyaan yang ingin Rizky tanyakan, mudah-mudahan sama dengan pertanyaan dari teman-teman yang lain supaya bisa menjawab. Oke. Jadi bagaimana Rizky? Ada, Kak. Izin bertanya, Kak. Yang pertama, saya Kak sadar sekarang, bentar. Nah, di peraturan dari saya penerbangan dan ada kan beberapa list bahan-bahan ataupun harus yang dilengkapi, misalnya bawaan kita harus dipenuhi. Ada daftar listnya diberikan dari kampus. Apakah selain dari barang bawaan tertera di tersebut bisa dibawa, Kak, untuk charter tingkat 1? Oke, baik. Itu sinyalnya kok putus-putus ya Rizky ya? Itu pakai wifi atau apa ya? Pakai wifi. Oh, pakai wifi. Ya udah, gak apa-apa. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum jelas ya terkait dengan sinyal. Jadi Rizky ini menanyakan apakah pakaian-pakaian yang di luar dari list yang ditentukan itu bisa dibawa menuju Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan untuk pertama kalinya. Jadi bisa kakak sampaikan bahwa untuk baju-baju atau pakaian yang sudah sesuai dengan ketentuan harus kalian ikuti. Jadi jangan membawa di luar dari ketentuan ya Rizky ya. Tetapi kalian juga jangan khawatir karena di sana nanti kalian akan mendapatkan baju pakaian dinas lapangan ya, yang seperti tentara itu tetapi tidak loreng-loreng. Kemudian memakai topi rimba, itu satu. Kemudian nanti kalian akan mendapatkan baju seragam untuk olahraga ya, sebanyak 2 setel kalau tidak salah. Kemudian akan dibagikan juga sepatu, tapi kakak tidak tahu ya untuk tahun ini seperti apa, itu mengikuti dari zamannya kakak dulu, tapi tidak usah khawatir. Kemudian karena nanti kalian di sana akan mendapatkan baju, jadi tidak usah perlu banyak-banyak membawa pakaian, secukupnya saja. Yang penting pakaian yang harus dibawa adalah celana training atau panjang ya, tidak jeans. Kalau celana pendek bolehlah, tetapi kalian hanya bisa pergunakan di dalam kamar atau asrama. Jadi seperti itu. Kemudian untuk dalaman ya pastilah sehari kita harus ganti ya. Kalau bisa sih sehari itu kalian harus ganti 2 kali, karena
mengingat aktivitas fisik kalian akan terkuras dan pasti akan keringetan. Kemudian untuk baju bawa secukupnya saja. Nanti akan diarahkan untuk membawa pakaian preman ya, atau tidak pakaian preman itu. Pakaian preman itu pakaian sehari-hari, yaitu kaos oblong. Kemudian kalau kakak sarankan sih celana training aja ya, supaya bisa digunakan olahraga dan juga untuk kegiatan sehari-hari. Jadi kalian membawa secukupnya. Kalau dulu kakak membawa pakaian preman itu 2 setel, baik dari baju dan training. Jadi tidak usah banyak-banyak karena nanti akan membawa atau dikasih pakaian lagi oleh tim pelatih. Jadi kemudian dari hari Senin itu kalian akan menggunakan pakaian hitam putih. Hitam putih sebelum kalian mendapatkan seragam ketarunaan, kalian akan memakai pakaian seragam hitam putih. Kemudian hari Selasanya itu kalau tidak salah memakai pakaian dinas lapangan. Kemudian hari Rabunya pakai hitam putih lagi, jadi diselang-seling ya. Kemudian Kamis memakai pakaian dinas lapangan, dan yang terakhir yaitu hari Jumat kalian biasanya memakai pakaian seragam olahraga di pagi hari, karena nanti akan diadakan senam bersama karyawan-karyawan. Jadi tidak usah khawatir Rizky, membawa pakaian secukupnya saja, tidak usah banyak-banyak, karena nanti di sana akan mendapatkan pakaian 2 setel lagi. Jadi seperti itu Rizky. Siap Kak. Kemudian apa lagi? Ada lagi. Kak, yang bisa menyebabkan kekerasan terjadi misalnya di bawah sekolah, bawah naungan pemimpin Kak, atau pada pengalaman Siap Kak. Maaf Rizky, agak kurang jelas, bisa diulangi? Bisa. Apakah Kak senioritas di kehidupan di Kementerian Perhubungan ini bisa menyebabkan kekerasan atau gitu Kak? Baik. Jadi ini menarik ya, mungkin sinyalnya kurang jelas, jadi kakak ulangi pertanyaannya. Apakah senioritas atau sistem senioritas di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu dapat menyebabkan tindak kekerasan pada saat melakukan pendidikan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan? Jadi dapat kakak sampaikan ya Rizky ya, bahwa di sekolah kedinasan, terutama di Kementerian Perhubungan itu, ataupun di kementerian lainnya itu berbeda-beda. Jadi namanya saja sekolah kedinasan, yang tentu pasti ada aturan-aturan yang harus kita taati. Berbeda dengan kuliah umum yang dari segi rambut, bukannya menjelek-jelekkan kakak ya, cuma dari segi kuliah umum, terputus ya bersama Rizky. Sebentar. Jadi kakak, kita sambung dulu ya dengan Rizky. Kita tunggu dulu supaya Rizky bisa mendengar terkait dengan pertanyaannya tadi. Sebentar ya teman-teman ya. Halo Rizky. Terputus ya? Ya. Ya, jadi kakak, ini mantap nih sinyalnya. Jadi bisa kakak sampaikan, kakak ulangi lagi bahwa di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu, ataupun di kementerian-kementerian lainnya itu, memiliki yang namanya senioritas, atau ada istilahnya itu komando, baik dari senior menuju ke junior. Dan ini sangat berbeda sekali dengan kuliah umum ya. Contohnya kalau di kuliah umum, itu kan rambutnya panjang, kemudian dari segi pakaian juga yang penting rapi. Jadi sangat berbeda sekali dengan kuliah umum, di mana kita benar-benar diatur dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki terkait dengan potongan rambut, cara berpakaian harus rapi, dan sepatu juga harus mengkilap. Dan terkait dengan pertanyaan senioritas itu ada di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan, yaitu ada hierarkinya Rizky, dari tingkat 3. Kemudian kalau tingkat 4 ya, kita ngomong tingkat 4 dulu kalau ada diploma 4-nya. Dari diploma 4, yaitu tingkat 4, kalau biasanya disebut dengan Taruna Wasana ya. Kemudian menuju ke tingkat 3, yaitu Taruna Nindya. Kemudian Taruna tingkat 2, yaitu bernama Taruna Madya. Dan Taruna tingkat 1, kalau di zaman kakak dulu Taruna Remaja. Kalau sekarang sudah berubah, kalau tidak salah itu Taruna Muda. Nah, jadi ada tingkatan-tingkatan atau komando dari atas ke bawah. Jadi, kalau tingkatan paling senioritas itu, yang di bawah itu pasti harus hormat dulu kepada yang atas dengan menyampaikan salam hormat.
jangan sampai kalian tidak hormat dengan senior kalian, itu bisa dihukum nanti ya. Baik, hukumannya itu bisa pembinaan fisik seperti kita push up, kemudian disuruh ngerangkap nama dari senior, bisa terjadi hukuman-hukuman yang disesuaikan dengan perintah dari senior kalian. Dan di sana juga, jadi kalau kehidupan di asrama itu ya Rizky ya, ada perintah dari pelatih. Pelatih itu biasanya memerintahkan ke tingkat yang paling tinggi, yaitu tingkat 4. Nah, tingkat 4 nanti akan memerintahkan ke tingkat 3. Tingkat 3 akan memerintahkan ke tingkat 2. Tingkat 2 akan memerintahkan ke tingkat 1. Jadi ada berjenjang perintah Rizky dari atas ke bawah, tidak langsung dari tingkat 4, dari tingkat 4 itu ke tingkat 1 tidak, tapi ke tingkat yang di bawahnya satu tingkat itu. Nah, jadi kalau kalian tidak melaksanakan tugas dengan baik, contohnya tingkat 4 menyuruh membersihkan halaman, kemudian dia menyuruh ke tingkat 3. Tingkat 3 pasti menyuruh ke tingkat 2. Dan tingkat 2 pasti akan menyuruh ke tingkat 1. Jadi seperti itu. Kalau nanti tingkat 4-nya itu mengecek masih kotor atau apa, pasti yang dihukum adalah tingkat yang di bawahnya, yaitu tingkat 3. Dan tingkat 3 nanti pasti akan menghukum tingkat 2. Tingkat 2 nanti akan menghukum ke tingkat 1. Jadi seperti itu Rizky. Jadi saran kakak, kalau kalian masih baru atau masih tingkat 1 itu, kalian harus benar-benar mematuhi perintah senior kalian. Yang positif ini ya, garis bawahi, yang positif, yang negatif-negatif tidak bisa dipatuhi. Dan harus menjalankan pekerjaannya itu atau tugasnya itu dengan ikhlas dan yang terbaik. Karena kalau tugas yang diberikan itu secara maksimal, maka pasti hukuman itu tidak ada. Jadi seperti itu Rizky. Kakak analogikan seperti ini. Ibunya Rizky, mungkin Rizky punya adik ya. Ibunya Rizky memerintahkan Rizky untuk belanja ke warung misalnya. Kemudian Rizky karena punya adik, jadi Rizky menyuruh adiknya untuk ke warung, tetapi adiknya Rizky tidak mau untuk ke warung. Nah, di sana pasti ibunya Rizky itu akan memarahi Rizky, dan tentu Rizky pasti akan memarahi adik dari Rizky. Jadi seperti itulah kurang lebih jenjangnya. Intinya kita harus taat dan hormat kepada senior terkait dengan perintah-perintahnya. Dan nanti juga kalau pada saat kalian bekerja itu, jadi seperti itu juga Rizky. Jadi semua kegiatan yang di asrama itu akan diaplikasikan ke dunia kerja. Contohnya kalau kepala dinas menyuruh kepala seksi untuk mengerjakan sesuatu, pasti nanti kepala seksi akan menyuruh stafnya untuk mengerjakan sesuatu. Dan kalau hasilnya itu tidak memuaskan, pasti kepala dinas itu akan memarahi kepala seksinya, bukan stafnya. Jadi seperti itu, paham kan Rizky ya? Dan untuk tindakan kekerasan itu hanya dilakukan oleh oknum. Jadi tidak ada istilah kekerasan-kekerasan, yang ada hanya pembinaan fisik dan mental. Tetapi ini sudah menjadi rahasia umum ya, kakak belak-belakan saja. Ada memang kejadian beberapa yang sampai meninggal atau apa. Jadi memang kita harus, intinya itu kita harus memiliki relasi yang baik antara senior dan junior itu Rizky. Jadi kita harus saling menghargai. Mungkin kelewat emosi atau apa, jadi membuat kalap, tapi itu hanya dilakukan oleh oknum ya Rizky ya, karena sekarang sudah jelas dan sekolah-sekolah itu sudah dilengkapi dengan CCTV, jadi ketahuan melakukan kekerasan fisik atau pembulian, maka resikonya akan dipecat. Dan Rizky juga nanti jangan melakukan hal seperti itu kepada adik-adik yang akan masuk, karena ingat Rizky, semua pasti akan hilap, ada rasanya hilap itu, atau ada emosi ya. Kalau Rizky memang sayang dengan orang tua Rizky, jangan sampai karena kejadian hal bodoh seperti itu membuat Rizky dipecat. Tentu Rizky harus mengingat pengorbanan dari orang tua Rizky ya, jangan sampai dipecat. Kalau dipecat kan sangat mengecewakan orang tua Rizky ya. Jadi apapun kehidupan di asrama itu, Rizky harus mengingat pengorbanan orang tua. Karena dulu kakak diomongin seperti itu oleh dosen kakak, dan kakak sampai sekarang pun memegang peranan pesan tersebut. Ingat pengorbanan orang tua dimanapun kita berada, jangan sampai mengecewakan orang tua ya. Oke, ada pertanyaan lagi Apa Kak? Kan kemarin di grup WA kan Kak, para catar itu sering menanyakan apakah HP atau tentang elektronik sejenisnya bisa dibawa Kak, kali laptop. Ya baik, jadi itu kalau zamannya kakak dulu memang laptop dan handphone itu tidak boleh dibawa ya. Yang biasanya membawa itu hanya tingkat akhir yang
penggunaannya untuk melakukan pekerjaan tugas akhir, contohnya seperti kertas kerja wajib atau kayak skripsi ya, tugas akhir lah pokoknya. Dan karena sekarang zamannya pandemi, semua jadi berubah. Jadi sekarang itu semua tergantung dari kebijakan masing-masing sekolah kedinasan. Ada yang sudah memperbolehkan membawa handphone, ada yang sudah memperbolehkan membawa laptop ya, contohnya di PPI Curug ya, boleh membawa laptop tetapi tidak diwajibkan. Nah, jadi itu semua tergantung dari izin dari pelatih, Rizky. Tapi saran kakak, Ya, Kak. kalau kalian ini kan baru masuk ya, kalian ini baru masuk, dan pasti kegiatan belajar mengajar itu masih belum secara intens ya. Kalau saran kakak, kalau handphone memang dirasa perlu dibawa saja. Cuma kalau laptop kakak sih menyarankan jangan dulu lah. Selain rawan hilang, satu, kedua memakan tempat ya untuk penyimpanan. Yang ketiga itu untuk penggunaannya juga kalian rasanya itu belum waktunya ya kalau menurut kakak, karena sudah ada lab komputer juga di masing-masing sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan yang bisa kalian gunakan. Jadi seperti itu, Rizky. Nah, dan ini juga Rizky penting, kalau kalian sudah diberikan izin untuk membawa alat komunikasi seperti handphone, bawalah yang terjangkau ya, jangan terlalu mahal-mahal karena itu satu, rawan hilang. Kemudian yang kedua, kalian harus pergunakan sesuai dengan tupoksi atau fungsi yang diberikan oleh pelatih. Kalau disuruhnya untuk belajar, yaitu untuk mengikuti webinar, kalian harus mempergunakan sesuai dengan arahan dari pelatih. Jangan pergunakan untuk aneh-aneh ya. Kemudian ini yang penting, kalau untuk menghubungi orang tua sih sah-sah saja ya, kakak sih tidak munafik. Dulu juga kakak seperti itu, menggunakan lab komputer untuk menghubungi orang tua, tetapi jangan sampai mengganggu sistem belajar ya. Kemudian yang terakhir ini yang penting, jangan sekali-sekali untuk memvideokan kegiatan kalian di asrama tanpa seizin dari pelatih ya, karena itu sangat rawan menimbulkan masalah, Rizky. Contohnya dulu ada di sekolah kedinasan entah di mana ya, kakak lupa ya, dulu pernah membaca dari jadi dulu ada seniornya yang dihukum, kemudian adiknya ini dengan kurang ajarnya itu memvideokan kakaknya yang sedang dihukum lalu diupload di media sosial. Nah, itu kan menjadikan polemik, Rizky. Jadi masalah. Jadi kalian harus benar-benar bijak menggunakan gadget ya yang telah diberikan oleh pelatih. Jangan sampai itu menimbulkan masalah dan nanti siapa tahu izinnya akan dicabut, jadi kalian tidak bisa menggunakan handphone dan ujung-ujungnya kalian tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua kalian. Jadi seperti itu, Rizky ya. Jadi pergunakan semua wewenangnya itu dengan bijak. Oke? Ya, Kak. Nah, Kak, pertanyaan terakhir nih, Kak. Dari ini kan dari catat juga, Kak. Tipsnya beta 3 tahun, Kak, di hidup asrama. Oh, baik. Jadi tips-tips bagaimana untuk menghadapi kehidupan di asrama ya. Jadi bisa kakak sampaikan bahwa untuk tips mengikuti kegiatan asrama itu, untuk pertama kali kalian sampai di asrama itu, usahakan kalian harus sopan dengan senior dan junior. Atau teman seangkatan ya, junior kan belum punya. Harus sopan dengan senior dan pegawai-pegawai ya. Sopan itu dalam artian jangan banyak senyum. Taruna itu di awal-awal itu sangat dilarang sekali untuk senyum. Gigi kelihatan itu sangat dilarang sekali ya, Rizky ya. Karena jadi taruna itu jangan selengean, jangan ketawa itu jangan sampai kelihatan gigi lah. Jadi seperti itu, berbeda dengan sekolah-sekolah kuliah-kuliah umum lainnya. Di sini kalian di sekolah kedinasan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian harus tetap seperti yang kakak sampaikan tadi, sopan ya. Kemudian yang kedua, kalian harus disiplin mengikuti kegiatan-kegiatan ketarunaan. Jangan sampai kalian bolos, apalagi mangkir. Pasti itu akan membuat kalian dihukum. Dan kalau dihukum terus kan jadinya dongkol ya, Rizky ya. Jadi kakak sarankan ikuti saja sesuai dengan ketentuan dari jam belajar atau jam kegiatan di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan. Jadi diikuti sesuai dengan prosedur. Kemudian dari segi kerapian juga harus diikuti. Kalau masih tingkat 1 jangan aneh-aneh lah, Rizky ya.
Kalau udah tingkat 2 biasanya udah mulai luntur, itu udah mulai punya junior, jadi udah berbeda lah. Tapi kalau kalian masih tingkat 1 jangan aneh-aneh ya. Kemudian yang ketiga, kalau saran kakak dulu, kalian memang memiliki banyak senior, tapi nanti pasti ada pemilihan adik asuh Rizky. Jadi nanti dari senior-senior kalian itu akan memilih siapa-siapa yang mau untuk dijadikan adik asuhnya. Adik asuh itu atau perasuhan itu biasanya ikatan kakak kandung yang melebihi dari senior ya. Jadi kayak benar-benar kita tuh memiliki kakak kandung di sana. Kemudian kalau Rizky nanti mempunyai junior, nanti memiliki adik yang seperti kakak adik kandung di ketarunaan itu. Dan biasanya sih diundi, tidak bisa milih salah satunya itu biasanya diundi untuk pengambilan adik asuh. Nah, di sini kakak ingin menyampaikan bahwa kalian harus benar-benar akrab dengan kakak asuh kalian gitu. Kenapa kakak bisa mengatakan seperti itu? Karena ikatan kalian itu melebihi dari senior loh. Kemudian kalau ada apa-apa pada saat taruna ini kan kalian mada tukar ini tidak bisa keluar ya selama 2,5 bulan. Dan siapa tahu nanti deterjennya Rizky habis di tengah jalan. Nah, jadi minta dulu sama teman seangkatan, kalau memang tidak bisa, kalian bisa meminta ke senior kalian yang satu tingkat di atas kalian. Jangan langsung ke tingkat 4 ya, atau ke tingkat 3 jangan langsung. Pokoknya ke satu tingkat di atas kalian. Kalau kakak dulu punya pengalaman, jadi langsung minta ke tingkat 3, malah diomelin tingkat 2-nya. Kamu ini tidak peduli dengan adik-adik kamu, nah itu jadi masalah. Jadi ini pengalaman saja ya. Jadi kalau mau meminta tolong sesuatu atau apapun itu, kalian minta satu tingkat di atas kalian ya. Kemudian nanti pada saat datang itu kan Rizky bersama orang tua nanti ya, contohnya kalau didampingi. Nah nanti orang tuanya Rizky itu kenalan juga dengan kakak-kakaknya yang di sana, apalagi yang mungkin memiliki kedekatan rumah loh. Nah jadi di sana nanti Rizky misalnya habis, jadi senior kalian itu bisa jadi penghubung Rizky dengan orang tua Rizky. Jadi seperti itu, mau minta dititipin sabun atau apa, nanti tinggal nitip ke seniornya, kemudian seniornya baru ngasih ke Rizky. Jadi seperti itu. Intinya, kuncinya kita harus sopan, kemudian taati perintah senior. Kemudian yang ketiga, intinya sih hubungan baik ya antara senior dan junior itu harus kita jaga. Kemudian apalagi ya, jadi seperti itu Rizky yang bisa kakak sampaikan. Kemudian bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar ya, karena di sini kakak akan membahas terkait dengan pertanyaan. Kita langsung, tidak ada pertanyaan lagi ya Rizky ya untuk ditanyakan. Ya, Kak. Sudah jelas ya Kak? Jelas, Kak. Nanti kalau kurang jelas kita live lagi, kolaborasi lagi. Dan di sini kakak minta tolong kepada Rizky untuk membacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita yang bertanya di kolom komentar. Nanti kakak yang jawab ya. Tolong dibaca satu-satu dulu dari atas. Ya, Pak. Ini Kak yang bertanya, Kak. Nah, itu sebutkan namanya Rizky. Sebutkan nama, kemudian pertanyaannya. Dari Angga Pratama ini, Kak. Untuk pengumuman lulus cadangan kapan ya, Kak? Gitu, Kak. Oke, baik. Jadi untuk pengumuman lulus cadangan itu seperti di video-video selanjutnya kakak menyampaikan bahwa untuk pengumuman lulus cadangan itu kalau tidak ada perubahan atau ini masih prediksi akan diumumkan pada tanggal 7 September tahun 2022 dan itu juga untuk kelulusan cadangan itu tergantung dari adanya kuota yang ditinggalkan oleh teman-teman yang lulus di Pantuhir. Jadi kalian tetap saja bersabar dan menunggu informasi baik di web si pencatat atau di channel YouTube kakak ya, di @putraperhubungan. Jadi seperti itu. Dari saudara siapa tadi Rizky? Pratama, Kak. Oh, Agung Pratama, terima kasih sudah bertanya. Kemudian lanjut Rizky. Nah, ada lagi Kak pertanyaan selain dari kolom komentar, Kak. Oke, ya boleh. Kemenhub itu kan Kak membuka 3 jalur. Reguler dan mandiri. Beda ketiga-tiganya Kak, bagi yang belum tahu Kak. Oh gitu. Jadi kalau kan itu ada pola pembibitan pusat, kemudian ada pola pembibitan daerah, dan ada reguler atau mandiri yang non pola pendidikan. Nah,
pembibitan ya. Jadi untuk pola pembibitan pusat itu nanti akan diproyeksikan untuk menjadi seorang ASN yang akan ditempatkan di Kementerian Perhubungan atau instansi pusat. Kemudian untuk pola pembibitan daerah akan diproyeksikan menjadi calon ASN yang akan ditempatkan di daerah sesuai dengan formasi yang dilamar. Kemudian untuk jalur reguler atau mandiri non ikatan dinas itu berbeda. Itu diproyeksikan untuk melamar atau mencari pekerjaan di BUMN, BUMD, atau di perusahaan swasta maupun asing. Nah, kelemahannya untuk yang mandiri ini adalah mereka tidak langsung bekerja setelah lulus. Biasanya mereka mencari sendiri dan itu juga tergantung dari ketersediaan lowongan yang tersedia. Jadi seperti itu, Rizky. Ya, Pak. Untuk perbedaannya. Dari Pinbet. Feedback, ya. Untuk mandat tukar 2,5 bulan itu dilaksanakan serentak satu tempat atau gimana, Kak? Oke, baik untuk Pinbet ya, terima kasih sudah bertanya. Jadi terkait dengan mandat tukar yang dilaksanakan selama 2,5 bulan itu, apakah dilakukan serentak di satu tempat atau gimana, Kak? Jadi kalau menurut kakak sih karena masih zaman pandemi ya, biasanya akan dilaksanakan di masing-masing sekolah ya. Tidak di satu tempat di CWD. Kalau dulu kan dilaksanakan di Bandung di CWD ya. Dan sekarang karena masih zaman pandemi akan dilaksanakan di masing-masing sekolah kedinasan dan tanggalnya itu juga tentatif tergantung dari sekolah kedinasan. Jadi seperti itu untuk saudara Pinbet. Terima kasih sudah bertanya. Kemudian ada pertanyaan lagi? Tidak, Rizky? Ayo teman-teman bagian. Oh ya. Baik, bagi teman-teman yang ingin bertanya, mumpung kita masih live streaming, silakan bertanya di kolom komentar ya, karena kakak tidak akan membuka lagi jawab-jawaban di DM ya. Cukup kakak menjawab di sesi konsultasi seperti ini. Dan kalian juga jangan khawatir, kalau kalian kelewatan untuk menonton live streaming kita ini, kakak akan tayangkan di channel @putraperhubungan. Jangan lupa untuk like channel @putraperhubungan dan follow juga Instagram dari @putraperhubungan dan follow juga Instagram dari Rizky ya. Rizky apa namanya Rizky? Rizky J Lubis ya? Rizky. Ya, Kak. Oh, ya, Rizky J Ramadan ya? Ya. Ya, silakan kalian bisa follow IG-nya Rizky di @rizky J Ramadan ya. Kita saling satu sama lain harus bisa mengenal ya, apalagi sama-sama dari Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan. Oke. Jadi silakan bertanya untuk teman-teman yang ingin bertanya. Nah, ini ada satu teman kalian dari Raja Andra ya, Poltek Bank Medan kelas. Nah, ditanya Rizky, itu kelasnya kelas apa? Dari Ranjana Andra. Kalau pembagian kelas belum dibagi, Kak. Oh gitu. Iya, Kak. Cuma bagi per grup, per prodi, Kak. Dan TP ya, Kak. Oh iya, kakak juga baru ingat. Jadi untuk pembagian kelas itu memang belum, Rizky. Jadi nanti kalian akan dikumpulkan dulu per masing-masing prodi. Nanti setelah melakukan kurang lebih 3 hari atau 4 harinya baru kalian dibagi sesuai dengan tiap-tiap kelasnya. Jadi seperti itu. Bagi tadi dari saudara siapa ya yang bertanya itu? Raja Nandra. Oh, Raja Nandra, terima kasih sudah bertanya. Apakah sama-sama lulus di Poltek Bank Medan nih, namanya Rizky nih. Ayo teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Jadi semua kesiapannya berarti sudah matang ya Rizky ya? Sudah komplit ya? Ya, Kak, tinggal tunggu masuk asrama, Kak, tanggal 17. Oh, tanggal 17 masuknya. Nanti diantar atau sendiri? Diantar, Kak. Oh, diantar. Sekampung apa ini? Sekampung apa orang tua aja? Orang tua, Kak. Oh ya udah orang tua, udah apa-apa. Jadi nanti kalau dulu pada saat kalian sudah melakukan mandat tukar ini dan kalian sudah dinyatakan lolos menjadi taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, biasanya nanti ada pelantikan, Rizky. Nah dulu zamannya kakak sih tidak mendatangkan orang tua ya, tetapi di zaman-zaman makin ke belakang ini pada saat pelantikan taruna itu mendatangkan orang tua. Nah orang tua itu nanti yang
menyematkan atribut-atribut ketarunaan, dan itu pasti orang tua Rizky sangat bangga. Jangan sampai mengecewakan orang tua ya Rizky ya. Kamu tuh cemen kalau kamu sampai nangis. Apalagi minta ini keluar, itu janganlah ya, kasihan orang tua. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, kita cari di kolom komentar dulu ya Rizky ya. Ayo teman-teman, bagi yang ingin bertanya, kakak bisa menulis di kolom komentar ya. Untuk yang ingin bertanya, kalau tidak ada yang bertanya, nanti kakak akan tutup saja live streaming ini, karena kurang lebih udah berapa menit ini ya Rizky ya. Kita sudah cuap-cuap, 36 menit loh. Lama juga ya. Yang mau cek sekali Kak. Gimana? Saya mau memberikan tips Kak, ke barang dulu kan mau ada yang SKD tahun depan kan Kak. Oh iya. Bagus. Jadi di sini kakak ini menyampaikan bagi teman-teman yang masih belum dinyatakan lolos di tahun ini, kemudian bagi adik-adik yang memang masih persiapan untuk menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, silakan. Di sini ada saudara Rizky ingin membagikan tips dan triknya bagaimana supaya bisa lolos menjadi taruna. Semoga bisa menginspirasi adik-adiknya. Silakan Rizky, bisa diceritakan bagaimana tips-tipsnya. Siap, izin menjawab Kak. Nah, pas SKD kan itu terdiri dari beberapa tes ya Kak. Yang pertama itu TIU, kedua TWK, dan ketiga itu KKP. Karena setiap tes ini kita harus memperhatikan waktu saja. Misalnya jangan terlelap di satu sudut saja. Dan tes yang lainnya tidak akan terjawab, begitu Kak. Selanjutnya saya mengerjakan pas SKD itu awal saya kerjakan itu yang TIU Kak. Kenapa TIU? Karena jawabannya itu pasti. Jadi kita bisa mengambil poin lebih banyak di TIU. Jadi mengerjakan TIU dulu ya. Lanjut. Habis itu di TKP. Kenapa TKP yang terakhir? Bagaimanapun setiap poin ABCD itu bernilai. Baik itu satu sampai enggak. Jadi harus wajib diisi ya, jangan sampai dikosongi, karena itu kan tidak ada pengurangan nilai. Nah, kemudian di tes kesehatan Rizky sama tes keselamatan itu kuncinya apa ya? Kenapa Rizky bisa lolos itu? Kalau di tes kesehatan dan SMAP itu Kak, kadang jangan tidur terlarut-larut malam, karena itu dapat menyebabkan paru itu misalnya kotor. Dan saya itu minum bir enggak sebelum tes, biar agak bersih Kak. Dan sebetulnya setelah latihan fisik seperti lari, sit up, dan gentle run Kak. Jadi memang latihan rutin ya setiap hari persiapannya itu. Dan untuk kesehatan kan tidak ada masalah ya. Siap Kak. Nah, ini banyak sekali teman kita yang gugur di psikotes Rizky. Kira-kira apa tipsnya agar bisa mengikuti jejaknya Rizky? Bisa disampaikan Rizky? Kalau mengacu soal TPA tahun ini ya Kak, psikotes dari soal matematika SMA Kak, ya dari soal TIU. Misalnya ada padanan kata, selanjutnya ada matematika. Matematika itu soal apa Kak, kayak UTBK gitu Kak. Matematikanya itu harus dikencang Kak ini Kak, benar-benar harus persiapkan Kak. Berarti karena berbeda Kak dengan TIU matematika enggak seperti TIU kan Kak matematika dasar. Kalau psikotesnya itu Kak enggak matematika memang betul matematika Kak. Harus ada penjabaran rumus yang kita dapatkan dari SMK. Oh iya. Jadi kalau untuk matematika di TIU itu kan ada rumusnya, tetapi kalau di psikotes ini tidak ada rumusnya ya Rizky ya. Dan itu benar-benar harus dari persiapan kita melakukan jauh-jauh hari ya terkait dengan hitung-hitungan itu. Dan itu juga memerlukan ketelitian dan kecermatan ya Rizky ya. Pak. Nah, kan itu. Kita ada menggabungkan gambar yang kepotong itu Pak. Ada rotasi gambar,
ada Mm-mm. kata, ada menyambung kalimat, kayak gitu Kak. Tapi Ya, yang jadi paling menurut kawan-kawan saya juga Kak di matematikanya lah Kak. mm-mm. Jadi intinya untuk pertanyaan-pertanyaan psikotes itu semuanya sudah ada di YouTube. Jadi bagi teman-teman yang memang ingin belajar terkait dengan psikotes itu sudah ada semua di YouTube. Silakan teman-teman pelajari karena untuk psikotes itu memang memerlukan latihan yang dari jauh-jauh hari, Rizky. Dulu juga kakak tidak bisa melakukan psikotes itu terkait dengan perbedaan gambar dari satu dan lainnya itu. Baru kakak menonton YouTube baru tahu, oh jadi seperti ini caranya. Jadi memang benar persiapan dari awal itu untuk mempersiapkan diri menghadapi tes psikotes ini memang benar-benar harus matang. Jadi seperti itu. Dan sedikit lagi Rizky terkait dengan tips menghadapi wawancara di sekolah kedinasan Kementerian Perhubungan itu, boleh diceritakan pengalaman-pengalamannya kemarin jadi seperti apa? Nah, izin menjawab Kak. Pengalaman saya mengikuti wawancara itu persiapannya itu sekitar 3 hari Kak. Dari psikotes ke sekitar 3 hari Kak. Kalau nggak saya hari ketiga wawancara Kak. Itu di YouTube ada dari Putra Perhubungan template ya Kak. Template wawancara per jurusan ya Kak. Ya. Saya catat Kak, saya hafal kan, catat. Nah, baru kita bisa menentukan apa sebenarnya visi misi kita di jurusan yang sesuai Kak, yang kita pilih. Contoh alasan kita kan milih TLB harus sesuai kan Kak dengan TLB itu sendiri, enggak asal katakan untuk itu Kak. Nah, tipsnya agar wawancaranya bisa berjalan dengan baik dan lancar, nggak gugup, itu persiapan dari habis psikotes nanti langsung persiapan wawancara. Karena hasilnya itu kan psikotes dan wawancara digabung, dipantui ya Kak. Nggak ada lagi bedanya misalnya. Kayak gitu Kak, langsung persiapan wawancara jauh hari pun bisa sharing berkomunikasi ataupun public speakingnya lebih digiatkan lagi. Seperti itu Kak. Ya, jadi intinya kalau memang mengikuti tes wawancara itu kita harus belajar untuk mempersiapkan diri, yaitu belajar ngomong dulu ya Rizky ya. Sebelum besoknya kita wawancara, karena biasanya kalau kita belajar ngomong sehari sebelumnya itu besoknya kita akan lancar. Dan semua template-template terkait dengan tes wawancara itu sudah kakak buatkan di video channel YouTube kakak @putra perhubungan ya. Dan itu sangat menginspirasi Rizky sekali. Terima kasih Rizky. Kakak juga sangat senang video kakak bisa bermanfaat sampai-sampai mengantarkan Rizky. Ya Kak, izin Kak, itu video yang upload itu sangat banyak Kak beredar di grup WhatsApp. Nah, memang gitu. jelas Kak, ya. Memang jelas Kak banyak yang istilahnya pertanyaannya keluar Kak kayak gitu. Halo, diulangi sudah, Rizky, diulangi, putus-putus. Nah, video kakak yang buat template itu Kak, semuanya per jurusan itu Kak. Kak, saya lihat di grup WhatsApp. Dan itu sangat membantu Kak ketika wawancara. Artinya ada gambaran lah Kak ketika wawancara. Kak. Jadi video-video kakak itu benar-benar tersebar kemana-mana ya, baik itu dari WhatsApp maupun dari Telegram. Dan kemudian itu merupakan gambaran dalam menghadapi tes wawancara dan syukur-syukur bisa keluar ya Rizky ya, pas. Jadi akhirnya bisa lolos menjadi seorang calon taruna di sekolah kedinasan. Oke, selamat Rizky. Dan bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, kakak membuka 1 menit lagi untuk bertanya. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya, untuk bertanya di kolom komentar, mumpung kita masih melakukan live. Dan kalau tidak ada pertanyaan, nanti kita akan tutup bersama-sama live streaming ini ya. Dan kalian juga tidak usah khawatir, bagi yang kelewatan, mungkin karena kesibukan, tidak sempat menonton live streaming ini, nanti kakak akan tayangkan di channel YouTube kakak, yaitu channel @putraperhubungan. Nah, dan jangan lupa juga untuk memfollow Instagram kakak, yaitu @putraperhubungan, dan follow Instagram Rizky, yaitu Rizky J Ramadan. Dan subscribe juga channel YouTube kakak, yaitu @putraperhubungan. Jadi seperti itu. Kita cek dulu ya, kalau tidak ada yang bertanya, maka kita akan tutup saja Rizky. Siap Kak. Halo, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Nah, live-nya ini semakin lama semakin naik ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar.
terkait dengan apa saja, terkait dengan ketarunaan, tips-tipsnya lolos seperti apa. Mumpung di sini ada calon taruna yang sudah dinyatakan lolos, yaitu di Poltek Bank Medan dengan mengambil jurusan D3 kelistrikan, apa Rizky? Bandar Udara, Kak. D3 kelistrikan penerbangan ya. Ya, Kak. Oke, jadi seperti itu. Baik, Rizky, sepertinya tidak ada yang bertanya. Baik, kita tutup saja. Dan kalau ada yang ingin bertanya, nanti bisa bertanya di kolom komentar di video ini yang akan kakak tayangkan di channel Putra Perhubungan. Oke, baik Rizky, terima kasih atas waktunya. Semoga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kakak tanyakan. Oh, ini ada yang bertanya ya? Oke, silakan dibaca Rizky. Dari Sakila Hairin, Kak. Izin bertanya, apakah tiap tahunnya pasti ada yang mengundurkan diri setelah pantuhir nih, Kak? Oke, baik. Terima kasih dari Syakila Khairini. Apakah setiap tahunnya itu ada yang mengundurkan diri? Ada. Kakak bilang ada. Kenapa? Ini baru saja terjadi kemarin ya. Ada yang sudah dinyatakan lulus. Kakak tidak sebut nama ya, tapi dia sudah dinyatakan lulus menjadi calon taruna di Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, lulus pantuhir. Dan beliau menchat kakak, yaitu di DM kakak, katanya mengundurkan diri. Alasannya karena terkait dengan biaya yang begitu besar dan juga orang tuanya sedang sakit. Jadi beliau menyatakan sangat terima kasih sekali karena sudah membimbing sampai lolos menjadi taruna, tetapi apa daya karena dari pembayaran awal sangat besar dan kemudian ayahnya sakit, beliau memutuskan untuk mengundurkan diri. Dan itulah tidak hanya satu teman-teman, banyak sekali yang mengecat kakak, Kak kalau misalnya mengundurkan diri sekarang apakah kena penalti? Jadi kakak sampaikan kepada beliau juga bahwa kalau kalian sudah dinyatakan lolos menjadi taruna dan sudah melakukan program pembelajaran, baru kalian akan dikenakan penalti atau ganti rugi untuk mengganti biaya yang negara sudah keluarkan untuk perekrutan. Tetapi kalau masih pada fase daftar ulang, kalian masih tidak akan dikenakan penalti ya. Tapi blacklist sih kayaknya iya ya menurut kakak, pengalaman kakak. Dan nanti itulah kesempatan bagi teman-teman yang nanti ada yang mengundurkan diri untuk bisa mengisi di pos-pos yang ditinggalkan dengan sistem peserta cadangan. Dulu juga ada pengalaman kakak dulu sudah 1 minggu melakukan mada tukar karena ada yang mengundurkan diri. Jadi ada 2 orang yang masuk 1 minggu setelah kakak melakukan mada tukar untuk bergabung dari pola sistem cadangan ya. Jadi yang cadangan ini juga kriterianya merupakan nilai yang terbaik tetapi tidak masuk dalam rankingan. Jadi seperti itu. Berharap sih boleh-boleh saja, tetapi tidak usah terlalu berharap ya teman-teman, karena kemungkinannya itu sangat kecil. Dan kalaupun bisa nama kalian lolos, memang itu merupakan rezeki kalian. Jadi kalian tetap saja berdoa dan berusaha semoga nama kalian keluar, tetapi tidak usah terlalu berharap karena takutnya nanti malah jadi sakit hati. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu untuk Syakila Khairini, terima kasih sudah bertanya. Dan kita tidak ada yang bertanya lagi ya terkait dengan pertanyaan. Oke, kita tunggu 1 menit lagi ya Rizky ya. Karena ini tadi dari 5 udah menjadi 8 ini. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Sebelum kakak tutup sesi live streaming di Instagram terkait dengan seputar Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan ya. Dan nanti kakak akan melakukan live streaming ya terkait dengan konsultasi kedinasan, karena kakak sangat kebetulan bukannya tidak mau menjawab DM kalian, cuma pertanyaannya itu sama ya antara satu orang dengan orang lain. Jadi lebih baik kakak membuat live streaming seperti ini agar bisa menjawab semua pertanyaan ya. Oke Rizky, jadi sepertinya tidak ada lagi yang bertanya, jadi kita cukupkan saja untuk live streaming ini juga sudah lumayan loh, waktunya hampir 50 menit loh, hampir sejam loh, gila ya. Oke, jadi kakak tutup ya, selamat untuk Rizky,
Siap, Kak. atas diterimanya menjadi calon taruna di Poltek Bank Medan. Semoga amanah dan bisa sukses mendapatkan NIP menjadi seorang abdi negara di Kementerian Perhubungan, yaitu di sektor perhubungan udara ya. Wah. Jadi silakan Ricky, kalau ingin ada yang ditanyakan silakan ditutup juga. Nah, bagi teman-teman yang ingin masih ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di kolom komentar di postingan ini pun bisa ya, Kak. Nah, Di selanjutnya channel YouTube Kakak. jangan lupa subscribe, like, dan komen. Siap, Kak. Oke, terima kasih Rizky. Jadi, oke teman-teman, kita cukupkan live streaming sore hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah bergabung. Dan bagi teman-teman yang belum dinyatakan lolos untuk tahun ini, jangan patah semangat ya. Masih ada tahun-tahun berikutnya. Siapa tahu itu rezeki kalian untuk tahun-tahun berikutnya, karena pengalaman kakak 3 kali loh kakak tidak lolos sekolah kedinasan STAN. 3 kali kakak tidak lolos sekolah kedinasan STAN, lulusnya baru di STTD. Jadi seperti itu. Terima kasih Rizky dan teman-teman sudah bergabung. Kakak tutup dulu live streamingnya. Semoga sehat dan sukses selalu. Amin. Siap, Kak. Dadah. Terima kasih Rizky. Siap, Kak.